Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter yang bernama @korean666. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Rumah Atap. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. 2009. Aku ingat betul saat itu aku masih duduk di bangku SMP. 2 tahun setelah aku mengenal sosok Karto, dia semacam sosok yang ramah, baik kepada anak kecil, namun bengis ketika bertemu lawan. Sore itu Karto sedang bersantai di depan pintu rumahnya. Ia baru saja pulang dari tempatnya bekerja. Kala itu Karto bekerja sebagai pembuat tahu di sebuah pabrik kecil-kecilan milik salah satu warga di desanya. Hidup dengan damai meski masalah terus mengalir dan silih berganti. Singkat cerita, di suatu malam, Anto, salah satu penari kuda kepang atau temannya Karto, mendatangi Karto yang sedang asik memadu kasih dengan pacarnya melalui telepon. Melihat gelagat Anto yang datang tanpa diundang bajai langkung dan wajah serupa dikejar buaya darat, tentu saja itu bukan persoalan ngopi atau nongkrong semata, melainkan ada masalah yang harus diselesaikan. Rumah atap, kata Anto dengan wajah panik. Karto pun menutup telepon pacarnya dan bergegas pergi dengan Anto tanpa perlu pamit kepada orang tuanya. Tidak menunggu waktu lama, mereka pun sampai di sebuah rumah. Rumah itu berada di sebuah desa yang cukup jauh dari desa Karto. Mari kita sepakati, rumah atap berada di desa Kamboja. Sesampainya di sana, tanpa perlu membuka gerbang rumahnya, Karto pun memanjat gerbang yang masih terkunci dengan rapat oleh gembok dan rantai. Lantaran tidak sabar menunggu Anto membuka gembok dan peritilannya, Karto dan Anto pun disambut dengan ilalang dan rumput yang bisa ditebak sudah tidak pernah dipangkas selama beberapa bulan. Suasana di luar rumah gelap dan memang kebetulan listrik satu desa sedang padam. Hal itu tentu saja menambah rasa takut yang dirasakan oleh Anto. Anto bukanlah tipe cowok yang bisa diandalkan dalam situasi horor semacam ini. Ia akan bersembunyi di balik punggung siapa saja di depannya. Perlahan cahaya kuning, serupa lilin atau lampu togok atau lentera, mulai menerangi sisi garasi yang tidak berisi kendaraan. Dan muncul sesosok laki-laki parubaya yang kerap kali dipanggil dengan sebutan Pak Le. Muncul memberi cahaya, serupa malaikat yang datang membawa berita. "Masuk," kata Pak Le. Mereka pun menurut, mereka masuk ke dalam. "Assalamualaikum." Setelah Karto dan Anto mengucapkan salam, ada beberapa orang yang menjawab dari dalam secara kompak dan terdengar jelas. Setelah ucapan salam ada rintihan anak perempuan di dalam rumah. "Anak siapa, Pak Le?" tanya Karto penasaran seraya menyelidik wajah dari anak perempuan itu. "Anak baru, duduk dan tunggu saja dulu, aku buatkan minum dulu," kata Pak Le dan meninggalkan Karto dan juga Anto. Siapa anak itu? Wajahnya penuh borok. Begitu Pak Le kembali dengan menenteng 2 gelas berisikan kopi hitam. Anto dan Karto pun menikmati kopi tersebut, seraya mendengarkan penjelasan yang keluar dari mulut Pak Le. "Itu Maya, anak desa yang ada di sebalik gunung. Dia sengaja dibawa kemari untuk diobati. Tapi sampai sekarang kita belum nemu apa yang bikin Maya penuh dengan borok kayak gitu," jawab Pak Le, sembari memperhatikan tubuh anak perempuan yang disebut Maya dengan tatapan kasihan. "Tolong Pak." Rintihan minta tolong tidak pernah berhenti malam itu. Rasa sakit yang entah seperti apa terus dirasakan oleh Maya. Seolah tidak kenal lelah, ia terus menangis seakan air matanya memang tidak akan pernah habis. "Sabar nak," kata seorang ibu-ibu yang terus menyapu nanah yang merambat keluar dari boroknya. Diketahui ibu-ibu itu adalah budenya Maya, dan mari kita sepakati menyebutnya Bude saja. "Mana orang tuanya Pak Le?" tanya Karto penasaran.
Entahlah, aku pun tidak tahu siapa orang tuanya. Budenya tidak pernah menyebutkan nama dan seperti apa rupa orang tua Maya. Apa yang kau rasakan, Kar? Tanya Pak Le kepada Karto. Tidak ada, Pak. Semua seperti baik-baik saja, Pak. Atau boleh jadi sebenarnya Maya sakit medis, Pak. Apa kau buta? Tanya Pak Le membuat Karto sontak melotot lantaran terkejut. Lihat sekeliling Maya. Lihat yang di sebelah budenya. Apa menurutmu itu manusia? Karto pun melihat dengan seksama. Semakin diperhatikan dan matanya semakin menyelidik. Tiba-tiba saja sosok yang berada di sebelah bude menoleh dengan wajah yang datar. Ya, mereka saling bertemu mata. Karto tentu saja sedikit beringsut dari tempat duduknya. Seraya menyebut kalimat istighfar, sosok itu kembali menatap Maya. Jadi, apa ini Pak Le? Aku pun tidak tahu, Kar. Baru ini ada yang diobati, tapi semua terlihat normal. Tidak ada perlawanan, tidak ada jawaban, tidak ada petunjuk. Jawab Pak Le seraya menyesap rokoknya. Karto tidak pernah melihat Pak Le sebingung itu. Apalagi Karto yang baru bocah kemarin bagi Pak Le. Jadi Pak Le adalah semacam orang yang dipercaya bisa mengobati orang sakit yang bukan berasal dari penyakit medis, alias guna-guna atau semacamnya. Namanya sudah cukup terkenal di kalangan orang-orang yang percaya akan hal demikian. Dirinya juga seorang pawang dalam setiap acara kuda kepang yang diselenggarakan secara besar-besaran. Seperti saat acara sedekah bumi yang diadakan di kaki gunung atau acara besar lainnya. Malam itu Karto, Anto, dan Pak Le hanya terdiam melihat anak perempuan yang terus menangis kesakitan dan tidak berhenti meminta tolong. Dan dengan pertanyaan yang sama, apa penyebab dari sakitnya Maya? Singkat cerita, tanpa menuai jawaban, Karto dan Anto pun pulang dari rumah itu. Tentu saja di perjalanan Anto terus bertanya ada apa. Lantaran lelah mendengar Anto yang terus bertanya, Karto akhirnya menyerah dan menjawab. Bojok, kamu kan dengar tadi, Pak Le aja nggak tahu penyebab sakitnya Maya kenapa. Malah kau nanya aku, ya aku nggak tahu. Aku pun nggak ngerti kenapa Pak Le justru memanggil kau. Aneh nggak sih? Jawab Karto sedikit kesal. Ya juga ya, kenapa Pak Le nggak ngomong ke yang lain? Kenapa aku, Kar? Gak tahu juga, aku juga bingung. Kita ke sana nggak dapat apa-apa, jawaban nggak ada. Terus kita ke rumah itu ngapain ya? Pertanyaan demi pertanyaan terus dilemparkan hingga sampailah Karto di depan rumahnya. Dengan masih bertanya-tanya, ia pun memaksa dirinya untuk beristirahat setelah Anto pulang. Singkat cerita, keesokan harinya, Pak Le justru datang menemui Karto ke pabrik tempat Karto bekerja. Setelah basa-basi manja di jam makan siang, akhirnya Pak Le membuka obrolan mengenai Maya. Aku hidup dianggap sebagai dukun sudah bertahun-tahun, Kar. Baru ini aku dibikin bingung sama setan, kata Pak Le membuka obrolan. Terus gimana Pak Le? Besok kamu kerja enggak? Bisa kok dibikin libur. Kita ke gunung nanti malam, ajak Pak Le tanpa sedikit pun ada nada bercanda. Lah, enggak kemendadak juga kali Pak Le. Capek kali Pak. Kalau gitu 2 hari lagi, pas malam hari Selasa saja. Kamu minta cuti 2 hari sama bosmu. Nanti aku yang bantu ngomong. Baiklah Pak Le. Tidak lama setelah ajakan itu, mereka berdua pun kembali pada obrolan yang sederhana. Tanpa sadar, Karto sudah harus kembali bekerja. Karto pun belum tahu apa yang akan dilakukannya di atap Sumatera itu. Meski ia paham betul Karto dan orang yang akan ikut dalam perjalanan itu tidak akan sampai puncaknya, melainkan di tempat lainnya. Hari Selasa pun tiba. Karto yang sudah menyiapkan sedikit bekal untuk pendakian kecil itu pun langsung berangkat ke rumah atap. Di rumah itu sudah ada Anto, Pak Le, Bude, dan Maya yang masih terbaring lemah, namun kali ini ia tidak kesakitan. Bude masih dalam kegiatan yang sama seperti malam waktu itu, menyapu Nana yang keluar dari boroknya Maya. Harusnya anak seumurannya sekarang masih asik bermain lompat tali bersama teman-temannya, bukannya malah berurusan dengan penyakit mengerikan yang belum diketahui asal muasalnya. Tok, kau kenapa ikut? Tanya Karto kepada Anto. Entahlah, aku pun bingung. Kenapa Pak Le mengajakku? Jawab Anto dengan nada datar, seperti halnya orang yang memang tidak tahu apa-apa, tapi tetap menuruti keinginan orang lain. Dia kenapa ikut Pak?
Tanya Karto kepada Pak Le. Sudah, buat rame-rame saja. Nanti kita pergi bertiga. Singkat cerita, setelah maghrib mereka sudah sampai di pintu rimba. Mereka pun mulai berjalan, ditemani dengan suara alunan MP3 ala bapak-bapak pada umumnya pada tahun itu. Hanya beberapa orang saja yang bisa memiliki gawai yang ada MP3-nya. Pak Le yang dikenal dukun tapi jiwanya cukup modern, perihal teknologi. Karto ingat betul, gawai yang digunakan adalah Sony Ericsson K510i, gawai juragan kentang pada tahun-tahun itu. Sudah cukup lama mereka berjalan. Sejatinya perjalanan ke kaki Gunung Kerinci pada malam hari bisa dikatakan berbahaya, apalagi jika dimulai pada malam hari. Hal ini dikarenakan mulai dari pintu rimba hingga pos 3 masih sering ditemukannya binatang buas, dan yang paling tersohor adalah beruang atau harimau Sumatera. Sebelum dilakukannya ekspedisi harimau Sumatera pada tahun 2012, kawasan Gunung Kerinci masih ramai dengan harimau dan juga binatang buas lainnya. Tidak terkecuali gajah yang melintas, terutama di kawasan pos 1 sampai pos 3. Ya kurang lebih seperti itu. Mungkin dari para pendaki sudah tidak asing lagi dengan hal ini. Dan sudah menjadi larangan turun-temurun untuk tidak membuka tenda di pos-pos itu. Bukan dilarang, lebih tepatnya tidak dianjurkan. Apabila dirasa darurat, lebih baik naik lagi ke shelter 1 atau turun. Data ini aku dapat dari teman yang kebetulan sering naik turun Gunung Kerinci. Sekitar pukul 12 malam mereka sampai di pos 3. Pak Le meminta untuk berhenti sebentar, dan di sana Anto langsung pasang badan untuk berada di tengah-tengah Karto dan Pak Le. Pak, kok kita di sini sih? Kan gak boleh berhenti di sini, nanti ada macan, kata Anto ketakutan. Macan gak makan manusia toh, santai saja, kita gak ganggu. Dari sini kita naik sedikit lagi. Nanti kalau lihat ada celah buat bikin jalan, kita masuk. Kita mau bikin jalan, Pak. Gak, nanti aku kasih tahu tempatnya. Mereka pun kembali berjalan setelah menghabiskan satu batang rokok. Tetap pada posisi awal. Anto tidak mau kalah dengan Karto. Dia harus berada di tengah. Tidak jauh dari pemberhentian tadi sekitar 50 meter. Tidak pula jauh dari pohon bolong. Pak Le langsung mengambil jalan ke kanan, yang seharusnya itu hanya semak atau tumbuhan tinggi. Namun tidak, dengan gampang Pak Le menarik tangan Anto, disusul dengan Karto. Dan sampailah mereka di depan rumah yang terlihat sangat tidak asing di mata Anto dan Karto. Rumah atap. Loh kok? Ucap Anto terbata-bata, bingung dengan apa yang terjadi. Karto menatap Pak Le dengan tatapan tajam, seolah menyerang Pak Le dengan pertanyaan, ada apa ini? Dari rumah yang sangat familiar itu terdengar jelas seperti sebelumnya, rintihan anak perempuan, namun ada yang berbeda dari rumah itu. Hawa yang dikeluarkan dari rumah tersebut sangatlah berbeda. Bau amis tercium di mana-mana, ilalang di sekeliling rumah lebih tinggi dari sebelumnya. Hingga tidak lama keluarlah seorang perempuan bungkuk dengan wajah yang menyeringai ramah, namun menakutkan. Dari badan dan wajahnya terlihat jelas bahwa itu adalah nenek-nenek tua yang sudah kehilangan gigi depannya. Katarak di matanya terlihat begitu jelas saat tersorot lampu togo. Pak Le yang melihat sosok itu langsung membungkuk, seakan mengucapkan salam. Karto dan Anto pun dengan ragu mengikuti apa yang dilakukan Pak Le. Mereka pun masuk ke dalam, dan betapa terkejutnya, banyak sekali anak-anak seumuran Maya berkeliaran di dalam rumah tersebut. Karto mengangguk seolah paham, ini bukan rumah atap, tampilannya saja yang sama. Sosok yang sempat Karto lihat di rumah beberapa malam yang lalu juga berada di sana dengan posisi yang sama. Ia duduk di samping Maya dan tidak ada Budi di sana. Hal yang lebih mengejutkan lagi adalah Maya terlihat tidak terluka sama sekali. Wajahnya halus seperti anak-anak kebanyakan, mulus, belum tersentuh noda. Namun Maya yang Karto lihat masih tetap berbaring dengan tangisnya yang begitu menyayat telinga Karto. Pak Le yang sedari tadi duduk bersebelahan dengan sosok nenek bungkuk yang tidak diketahui namanya itu, tiba-tiba meminta Anto untuk mendekati Maya. Tok, duduk di sebelah Maya. Lantaran takut membuat masalah, Anto mengiyakan perintah Pak Le tanpa harus menjawab. Sedangkan Karto masih tetap memperhatikan sekelilingnya, di mana anak-anak kecil itu terus tertawa dengan riang. Seolah tidak terjadi apapun di rumah itu, seolah tidak ada duka di dalamnya. Seketika saat Anto duduk di sebelahnya Maya,
Secara kompak dan serempak anak-anak kecil itu yang entah manusia atau dedemit yang sedang bermain itu mendadak berhenti dan berkata hal yang sama. "Menjauh!" bentak anak-anak itu secara kompak dan melotot ke arah Anto. Namun anehnya, Anto yang dikenal sebagai pengecut kelas kakap dalam urusan seperti ini justru kini sebaliknya. Anto menatap balas ke arah anak-anak tersebut penuh dengan tatapan tajam, seolah tidak senang ditegur oleh bocah ingusan. Karto yang menyadari hal itu menatap Pak Le seolah bertanya, "Apa itu Anto?" Pak Le pun menjawab dengan gelengan kepala, pertanda tidak, disusul dengan menunjukkan telapak tangannya seolah menjawab, "Tenang saja." Cukup lama Karto terjebak dalam situasi aneh dan mengerikan itu. Semuanya hening dan menambah ketajaman aroma amis yang semerbak bau bunga melati. Sampai di sini, akhirnya Karto berani mengambil kesimpulan. Setelah serangkaian peristiwa terjadi dan Karto pun berani mengambil kesimpulan, boleh jadi Maya adalah anak perempuan yang dijadikan tumbal dan berakhir seperti anak-anak kecil di sekitarnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, lalu hubungannya semua cerita ini dengan rumah atap apa? Begitulah yang menjadi pertanyaanku ketika mendengar cerita dari Karto. Selepas Anto sadar atas dirinya sendiri, Pak Le pun mengajak Karto dan Anto untuk berpamitan dan pergi dari tempat itu, tanpa mengetahui kesimpulan dari semua kejadian yang aneh dan tidak masuk akal. Di bawah kaki Gunung Kerinci, Pak Le beraksi dan mengatakan juga, menjabarkan semuanya. Dirinya sudah mengetahui atas misteri yang menimpa Maya, serupa pemikiran Karto. Maya adalah tumbal kesuksesan orang tua. Klik sekali. "Lalu apa hubungannya denganku, Pak?" tanya Karto dengan sedikit kesal, karena Karto merasa sedang dipermainkan oleh Pak Le. Semua pertanyaan Karto selalu dijawab dengan kalimat, "Entahlah, aku juga bingung." Selalu begitu. Aku yang mendengarnya pun merasa kesal, namun sabarlah dulu. Mulai dari kenapa ada Anto yang selalu Pak Le ajak, hingga perjalanan ke pos 3 Gunung Kerinci yang tidak terasa masuk akal. Harusnya perjalanan dari pintu rimba hingga pos 3 hanya membutuhkan waktu 1-2 jam saja. Namun pada malam itu mereka harus menempuh waktu hingga 4 jam lebih. Lalu terdapat rumah atap kedua yang jelas-jelas bukan rumah yang nyata. Pak Le pun bercerita, "Kita tarik mundur 8 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2001 di kota P. Ada keluarga yang tersohor dan disebut dengan keluarga Zulkar. Mereka adalah pemilik dari sebuah bungalow di sebuah pulau tidak jauh dari kota P. Tentu saja mereka adalah orang kaya, bahkan bisa dikatakan mereka konglomerat. Hingga mereka pun melahirkan seorang anak perempuan yang sama-sama diketahui anak itu bernama Maya. Maya lahir dengan kondisi yang bisa dibilang tidak baik-baik saja. Menurut pemeriksaan medis, Maya menderita kelainan jantung yang disebut sebagai brikardia, salah satu penyakit kelainan jantung aritmia. Hingga setelah 2 tahun berlalu, hal ini dimanfaatkan keluarga Zulkar demi meraup keuntungan. "Anak masih bisa dibuat," begitu ucap keji sang ayah. Hingga suatu percakapan mengejutkan didengar oleh kerabatnya Zulkar yang kita kenal dengan Bude. "Kita jadikan saja Maya sebagai calon berikutnya. Toh dia juga nggak bisa bertahan lama menurut dokter. Untuk apa membuang waktu untuk anak yang akan mati?" Mendengar itu Bude langsung mendobrak pintu yang sebenarnya sudah sedikit terbuka. "Kau sudah gila, Sul. Itu anakmu. Dulu si Akbar, anak pertama Zulkar. Kau jadikan dia tumbal lantaran dia punya penyakit jantung. Sekarang Maya ingin kau jadikan calon berikutnya. Sampai hati mulutmu berucap demikian, Sul. Tobat, Dek," kata Bude. "Sudahlah, Kak. Kau juga menikmatinya hasilnya. Dan aku bisa seperti ini juga karena perbuatan dan hasutanmu," bantah Zulkar. "Aku memberimu jalan itu benar, tapi bukan untuk terus kau memanfaatkan semua anak-anakmu. Tidak kau lihat, Akbar masih menderita di kamar belakang. Aku lelah harus membuang tahi dan anak Akbar." "Lalu kamu apa? Melapor ke polisi?" Kak, polisi tidak akan percaya dengan semua bualanmu. Mana pula mereka percaya dengan tumbal dan tetek bengeknya." Mendengar jawaban itu tentu saja ada benarnya. Menuntut Zulkar atas tuduhan penganiayaan yang dilatar belakangi tumbal, hal itu tentu saja tidak ada dalam undang-undang. "Coba kau pikir kembali. Membuat anakmu menjadi ladang uang bukan pilihan yang tepat, Zul.
Apa kurang hartamu? Itu tidak akan kau bawa mati. Oh, tentu saja. Suatu saat nanti jika aku mati, aku akan meminta kepada istri atau siapapun untuk menguburkan semua hartaku di liang kuburku, bantah Sul sombong. Bude pun beringsut mundur dari percakapan yang tidak akan ada ujung itu. Hingga suatu malam, ia berpikir untuk melakukan sesuatu. Dimulai dari Akbar, si anak pertama. Secara diam-diam Bude masuk ke dalam kamar belakang tempat di mana Akbar menderita kesakitannya. Kondisi Akbar sama halnya yang dialami Maya. Wajahnya pun penuh dengan borok. Hipotesanya, Akbar menjadi pabrik dari segala kekayaan yang didapat Zulkar. Selama Akbar masih hidup dan menderita, maka kekayaan itu tidak akan pernah ada habisnya. Dan apabila Akbar mati, belum diketahui apa yang akan terjadi oleh Zulkar. Kembali ke Bude. Setelah Bude masuk ke dalam kamar Akbar, ia melihat Akbar yang masih tertidur dengan sedikit meringis, seperti merasa kesakitan. Bude terus berpikir apakah yang akan dia lakukan ini benar. Namun melihat keadaan Akbar, tentu saja tidak akan ada yang tega membiarkan manusia hidup dengan keadaan seperti itu. Dengan penuh keyakinan, Bude mengambil satu buah bantal dan membekap Akbar. Semua berjalan lancar hingga ada sesuatu yang menyadarkan Bude bahwa itu tidaklah tindakan yang benar. Maka dengan tangis penuh penyesalan, Bude melepas bekapan itu. Akbar masih bisa diselamatkan. Rencana Bude yang pertama gagal. Tindakan itu sudah jatuh ke ranah kriminal. Ia tidak mau jadi buronan. Maka dengan memberanikan diri, Bude harus membawa Maya supaya tidak lagi ada tumbal-tumbal selanjutnya. Setelah Bude berhasil kabur dari kota P membawa Maya, berbekal uang tabungan yang ia dapat dari Zulkar dan bekerja secara serabut di tempat baru, ia bisa menghidupi Maya seorang diri. Di suatu malam Maya terkena demam. Bude langsung teringat semua vonis dokter. Ia pun buru-buru pergi ke rumah sakit terdekat dan memeriksakan kondisi Maya. Fakta mengejutkan keluar dari mulut seorang dokter ahli jantung. Bude ingat betul dokter itu bernama Dr. Ferdi. Terlihat dari name tag-nya. Dia cuma demam biasa. Tidak ada yang salah dengan dia. Berikan obat penurun demamnya yang bisa ibu tebus di apotik. Insya Allah 2 hari lagi dia sembuh, kata Dr. Ferdi. Mendengar itu Bude pun langsung bingung. Loh dok, apa jantung Maya baik-baik saja? Baik-baik saja bu. Tidak ada yang salah dengan jantung si anak. Semuanya normal. Mungkin beberapa hari yang lalu cuaca memang sedang tidak baik-baik saja, jadi dia terkena demam. Ternyata Zulkar sudah bersekongkol dengan dokter abal-abal demi meyakinkan istrinya untuk bisa menumbalkan anaknya. Begitulah kesimpulan Bude. Karena memang tidak pernah ada kertas atau dokumen yang menyatakan bahwa anak-anaknya menderita kelainan jantung. Rumah sakit bersalinya pun tidak pernah terlihat. Di mata Bude, Zulkar adalah orang yang bisa menghalalkan segala cara demi meraup keuntungan. Singkat cerita, Bude mendapatkan kabar buruk bahwa Akbar sudah wafat dengan keadaan yang mengenaskan. Bude tidak terlalu bodoh meninggalkan Akbar sendiri tanpa ada mata dan mulut yang akan mengadu kepadanya. Kabar itu ia dengar dari tetangganya, di mana ia sudah berpesan untuk terus memantau Zulkar. Dari terdengarnya kabar itu, tidak menunggu waktu lama mulai terlihat keanehan pada kulit wajah Maya. Perlahan terlihat hanya hitam lebam. Maya mulai merasakan gatal, yang semua seperti digigit nyamuk hingga berujung serupa ditusuk pedang. Satu borok muncul dekat dengan matanya. Awalnya berbentuk jerawat hitam, hingga menjadi seperti bisul dan pecah menjadi borok yang sesungguhnya. 2, 3, 4 borok sudah menjala di wajah cantik Maya. Maya tidak lagi keluar rumah. Maya tidak lagi bisa tertawa. Yang ada hanya tangis dari pemilik wajah lucunya. Bertahun-tahun Bude mencari obat untuk Maya. Mulai dari medis hingga klinik, tidak juga ada yang tahu apa penyebab yang diderita Maya. Bertanya kepada dokter bisul yang sudah terinfeksi hingga dijalani perawatan yang tidak pernah berujung dengan kata sembuh. Bertanya dengan dukun yang terkenal sakti hanya mendapat vonis yang tidak jelas. Ada yang berkata dia diikuti oleh jin penunggu rumah kontrakan. Ada pula yang berkata bahwa Maya adalah anak keturunan setan, yang justru membuat Bude naik pitam. Hingga ia bertemu dengan seorang ustadz yang tidak pernah disebutkan namanya. Dan memang Maya tidak terlihat sedang diikuti oleh sosok jin atau dedemit semacamnya. Karena memang setan yang hingga pada penyakit Maya akan menghilang ketika melihat adanya niat untuk diobati. Pintar sekali bukan setan itu.
Maka dari itu tidak satupun dukun atau apapun sebutannya mengetahui adanya sosok gaib yang ada di balik penyakit Cimaya. Ustadz pun memberi satu nama tempat untuk bisa ia kunjungi, Rumah Atap. Setelah diberikan alamat dan nasihat, Bude pun membawa Maya untuk berkelana menuju Rumah Atap. Rumah Atap sebenarnya bukan pemilihan judul yang tepat untuk cerita ini, tapi karena aku tidak tahu harus diberi judul apa, jadi aku memberi judul atas dasar Rumah Atap adalah saksi bisu dari pengobatan atau kejadian yang menimpa Maya. Begitulah yang terjadi, Kar, ucap Pak Le. Sebentar, kok Pak Le bisa tahu sedetail itu? Tanya Karto curiga. Nenek bongkok tadi yang bercerita, dia itu semacam penjaga Bude. Gak mungkin dong, Pak, aku gak pernah lihat nenek bongkok itu sebelumnya. Apa yang gak mungkin di dunia sekarang ini, Kar? Semua hal yang gak masuk akal sudah pernah kau alami. Cerita yang simpang siur sudah pernah kau dengar. Zulkar cuma contoh kecil dari kekejaman manusia, Kar. Kalau kau menilai semua kejadian atas dasar logika itu bagus, tapi tidak semua kejadian bisa kau nilai dengan nalar. Buktinya, dokter hanya memvonis Maya bisulan yang sudah terinfeksi. Pertanyaannya, apa ada anak kecil punya bisul sebanyak itu di wajah pula? Sejorok apa anak itu sampai punya bisul sebanyak itu? Nah, gunakan nalarmu, ayo. Karto terdiam mendengar penjelasan Pak Le. Ada benarnya memang, entah benar atau salah. Lalu apa hubungannya dengan Anto? Kenapa kita harus ajak dia? Karena di antara kalian dan juga anak-anak yang lain, cuma dia yang masih berjaga. Kita bisa gunakan Anto sebagai penyambung lidah antara alam gaib dan alam nyata. Kita bisa pancing dedemit itu untuk mau berkomunikasi dengan kita melalui Anto. Oh, jawab Karto singkat. Kalau kau masih berjaga, aku ndak akan bawa si Anto, Kar. Tutup Pak Le dengan menyemburkan asap rokoknya di permukaan. Lebih baik mati daripada harus dikukus atas dosa ayahku sendiri. Begitulah ucapan Maya kepada sang Bude yang selalu menemaninya. Mendasari dari cerita dan kejadian yang dijabarkan oleh Pak Le yang ia dapat dari nenek bongkok, membuat kejadian yang menimpa Maya kini semakin jelas adanya. Akibat rasa serakah yang dimiliki oleh Zulkar, Maya harus menanggung segala akibatnya. Anak perempuan yang seharusnya masih harus menempuh pendidikan justru berujung menempuh jalan menuju kematiannya sendiri. Seminggu berlalu, Karto belum mendapati kabar dari Pak Le atau perkembangan dari nasib Maya. Besar kemungkinan Maya belum mati. Siang itu saat Karto sedang melaksanakan tugasnya sebagai pembuat tahu, tiba-tiba saja nada dering handphonenya berbunyi cukup keras, mengejutkan seisi pabrik yang mungil itu. Saat diketahui tertera dalam layar nama Anto. Tanpa babibu, Karto pun menjawab panggilan Anto. Ada apa? Nanti malam selepas Isya, Pak Le mau ketemu. Tanpa menjawab ya, oke atau jawaban setuju lainnya, Karto mematikan sambungan teleponnya. Ada rasa lega atau tenang dalam diri Karto karena sudah mendengar kabar dari Pak Le. Setidaknya kabar singkat itu bermakna Pak Le masih hidup. Masih tidak ada ancaman apapun, tetap saja usia tidak ada yang tahu. Singkat waktu siang berganti tugas dengan malam. Karto sudah bersiap untuk pergi menuju kediaman Pak Le, di mana Anto sudah berada di depan rumahnya. Malam itu pertemuan tidak dilakukan di Rumah Atap. Karto dan Anto belum tahu alasannya, mereka hanya bisa menurut. Kok malam ini beda ya, Kar, hawanya? Kata Anto bergidik ngeri melihat sekeliling jalan yang belum diberi penerangan. Satu-satunya penerangan yang mereka miliki hanya lampu kendaraan dan rumah-rumah warga yang berjarak cukup jauh dari jalan umum. Biasa saja kali Tok, santai. Mentok-mentok juga kalau apes ketemu hantu. Hantu matamu. Perdebatan kecil itu cukup membuat Karto tersenyum geli melihat gelagat Anto yang penakut. Terbesit pikiran jahil untuk menghentikan motor secara tiba-tiba di sebuah pohon besar yang tidak jauh lagi dari mereka. Semata-mata hanya untuk mempermainkan Anto yang penakut. Namun tentu saja hal itu diurungkan lantaran masih ada tujuan lain yang harus disegerakan. Baiklah, lain waktu saja, gumam Karto dalam pikirannya. Sesampainya di rumah Pak Le, ada sosok yang membuat Karto berpikir dua kali untuk masuk ke dalam rumah Pak Le. Sosok yang jelas ia kenal, sosok manusia yang kelak membuat geger satu kampung dan padepokan. Meski sudah berpikir 2 atau hingga 100 kali, Karto tetap harus menemui Pak Le. Ngapain dia di sini, Tok?
Tanya Karto kepada Anto dan masih berada di luar rumah Pak Le. Alek? Karto mengangguk. Mungkin dia ikut bantu Maya. Kalau mau tahu jawabannya, masuk. Kalau kau ndak masuk, sampai mati pun ndak akan ketemu jawabannya, kata Anto beringsut dari hadapan Karto dan menuju pintu rumah Pak Le. Melihat gelagat dan mendengar jawaban Anto, Karto sudah merasakan ada yang tidak beres di dalam sana. Anto berubah secara drastis. Bagi Karto, Anto tidak akan pernah sebijak itu. Setelah berpikir lagi hingga 1000 kali boleh jadi, akhirnya Karto pun mengikuti Anto masuk ke dalam rumah Pak Le dan mengucapkan salam serupa manusia beradab lainnya. Pandangan Anto tidak lepas dari wajah bodoh Alek. Demikian pula Alek yang tidak berhenti menatap Karto dengan wajah penuh dendam. Tidak berapa lama 2 gelas kopi hitam dengan uap yang masih mengepul datang di atas nampan yang dibawa oleh anak Pak Le, Retno. Dan untuk pertama kalinya pada malam itu di rumah Pak Le, Karto mengalihkan pandangannya dari Alek. Langsung saja ya nak, kalian aku kumpulkan di sini. Pak Le membuka obrolannya. Ku ajak kalian ke rumahku tentu saja bukan untuk memandang Retno ya. Lanjut Pak Le yang sadar bahwa Karto dan Alek sedang memperhatikan anaknya. Dan seketika ucapan itu mengalihkan perhatian Karto dan Alek. Bisa dimulai ya? Tanya Pak Le memastikan. Dan tidak ada jawaban, pertanda setuju. Jadi malam ini semua cerita harus selesai. Maya harus disembuhkan. Bagaimanapun caranya ia harus sembuh. Caranya gimana Pak? Kita makamkan Maya. Weh Pak, kalau benar ini yang bakalan dilakuin, ini udah jatuh ke ranah kriminal Pak. Maya masih hidup, terus dikubur. Ya kita membunuh Maya. Bukan begitu Kar. Jadi begini. Pak Le pun menjabarkan semua rencananya dan Karto pun akhirnya menyetujuinya. Lalu gunanya Alek di sini apa? Dia ikut ke dalam dan Anto sebagai komunikasi antara Alek dengan kita selama berada di luar. Berapa lama Pak? Tanya Karto lagi. 24 atau hingga 72 jam. Kau setuju Lek? Kini Karto bertanya kepada Alek. Kenapa enggak? Aku juga mau membantu. Percakapan itu selesai dengan menyepakati ritual akan dilakukan pada pukul 1 malam di kemudian hari dan dilakukan di rumah atap. Pak Le juga mengatakan bahwa ada beberapa orang yang akan datang. Tentu saja bukan anak-anak muda ingusan seperti Karto, Alek dan Anto, melainkan sesepuh yang dipercaya oleh Pak Le sendiri. Tidak menunggu waktu lama untuk sampai pada ritual rumah atap. Setelah sholat Isya, Alek diharuskan untuk tidur terlebih dahulu. Karena pada dasarnya, Alek diharuskan untuk melakukan puasa pati geni selama 2 hari. Resiko kematian tentu saja terus menghantui pikiran Alek. Demikian pula dengan kecemasan yang luar biasa dialami oleh Karto. Meskipun setolol-tololnya Alek di mata Karto, tetap saja Alek adalah temannya sendiri. Sebelum kesepakatan malam sebelumnya terjadi, ternyata ada pula hal yang belum disampaikan oleh Pak Le kepada Karto. Dan baru bisa disampaikan pada malam beberapa jam sebelum ritual gila itu dimulai. Benar atau salah jika ritual ini digelar oleh aparat desa, maka habislah riwayat rumah atap malam itu. Alex sendiri yang mau membantu Kar. Tadinya aku mau Anto yang ikut ke dalam, tapi Alex sudah tahu rencanaku dari Retno, ucap Alex dengan wajah gelisah. Sumpah, aku takut Pak, aku takut Alex lewat itu aja. Maka berdoalah, semoga semuanya lancar, jawab Alex seraya meninggalkan Karto. Tidak berselang lama, Alex justru menghampiri Karto yang sedang merenung di depan pintu dengan kretek favoritnya. Kar, aku cuma mau minta maaf, kata Alex dengan nada menyesal. Kau aku maafkan, kalau kau bisa, kembali hidup-hidup. Ini bukan drama, Alex. Meskipun watakmu serupa anjing, kau tetap temanku. Doakan aku, jawab Alex yakin. Dan berlalu dari hadapan Karto. Alek pun dibuat tidur oleh Pak Le pada saat itu. Karena sebelum dilakukannya ritual sinting itu, Alek diwajibkan untuk sholat tahajud atau sholat taubat terlebih dahulu, agar semua berjalan lancar. Meski pada alibi sesungguhnya untuk jaga-jaga apabila Alek mati, itu saja. Tidak lama setelah Alek tertidur, datanglah 5 orang yang tidak Karto kenali. Dan 5 orang itu terlihat sudah cukup berumur. Apalagi salah satu di antaranya sudah berjalan menggunakan kursi roda. Mereka datang dengan mobil SUV mewah pada zamannya. 2 di antaranya membawa skop dan pacul dan berlalu menuju halaman belakang. Karto pun ikut ke halaman belakang dan menyaksikan
apa yang akan dilakukan orang-orang itu. Sedangkan 3 di antara 5 orang itu masuk ke dalam rumah mendekati Maya dan Anto yang terbaring di sebelah Maya. 2 orang yang berada di halaman belakang mulai melaksanakan tugasnya, yakni menggali. Benar, 2 orang itu akan menggali lubang sedalam 4 meter dan harus selesai sebelum pukul 1 malam. Jadi rencananya yang akan dilakukan oleh Pak Le adalah mengubur hidup-hidup Alek bersama Maya. Gunanya untuk simbolis kematian Maya, agar penyakit yang diderita Maya bisa segera dipulihkan. Meski tidak termakan ayam, namun begitulah ritual gila yang paling benar menurut Pak Le. Dengan resiko keduanya benar-benar mati bukan hanya sebagai simbolis. Mekanisme yang dijelaskan oleh Pak Le kira-kira seperti ini. Ketika Maya dianggap sudah mati, maka putuslah ikatan antara Zulkar dengan Maya. Dengan demikian Maya bukanlah lagi manusia yang bisa dijadikan tumbal atau mesin pencetak uang bagi Zulkar. Tapi rencana ini bukanlah rencana yang baik, melainkan menjadi opsi paling terakhir. Tidak jarang nyawa menjadi bayaran atas ritual sinting ini. Jikalau hal buruk terjadi, setidaknya Maya tidak lagi merasakan sakit yang berkepanjangan. Lebih baik mati daripada harus dikukus atas dosa ayahku sendiri. Begitulah ucapan Maya kepada sang bude yang selalu menemaninya. Jam tua yang berada di tengah rumah pun berbunyi keras. Siapapun yang penakut akan bergidik ngeri mendengar suara jam tua di tengah malam seperti itu. Alek pun dibangunkan oleh Pak Le, sedangkan Anto masih tetap terbaring kaku di sebelah Maya. Karto pun belum paham dengan kegunaan Anto berada di situ. Namun dapat diakui, meski Anto penakut setengah mati, dia sangat berani untuk mengemban tugas dari Pak Le semacam ini. Anto boleh jadi ia tidak pernah tahu apa yang dia lakukan selama ini. Itu masih menjadi misteri Karto hingga detik ini. Sholat tahajud pun dimulai. Semua orang yang melaksanakannya khusyuk dengan pikiran masing-masing. Tentu saja tidak dengan Karto yang isi otaknya melanglang buana memikirkan apa yang akan terjadi nanti. Dan memenuhi pikirannya dengan pertanyaan bagaimana. Ya, bagaimana jika Alek mati? Bagaimana jika Maya tidak selamat? Dan bagaimana yang lainnya? Singkat waktu dimulailah ritual tersebut. Di halaman belakang sudah tersedia 3 keranda mayat yang entah datangnya dari mana. Keranda tersebut terlihat dibuat secara dadakan, terbuat dari bambu, dan boleh jadi akan roboh bila diisi mayat dan diangkat. Tanpa diketahui Karto, 3 orang yang ia kenal kini sudah dibalut oleh kain kafan, bersih dan wangi, serupa mayat sesungguhnya, kecuali Alek yang masih cengar-cengir menatap Karto. Tenang, aku pasti balik. Sungguh Karto tidak mengetahui skenario pemocongan yang dilakukan kepada Anto. Saat Karto bertanya, Pak Alek menjawab dengan tegas dan meyakinkan. Untuk bisa berkomunikasi dengan Alek di dalam, Anto harus didandani serupa dengan Alek agar koneksinya berjalan dengan benar. Karto belum pernah melihat hal segila ini. Sumpah, seakan mimpi atau hayalan seramnya saja. Tidak berhenti Karto berdoa di dalam hatinya, meminta pertolongan untuk keselamatan Alek dan yang lainnya. Dimulai dari Maya terlebih dahulu, diikuti dengan suara tangis bude, seakan itu adalah pemakaman sesungguhnya untuk Maya. Dilanjutkan dengan Alek. Proses penguburan dilakukan seperti mana biasanya, ditutup dengan papan dan juga dihimpit dengan bantalan atau bantal pocong sebutannya. Hingga pada saat pelemparan tanah pertama ke liang lahat, tangis bude berhenti. Sosok bude yang tadi menangis terseduh-seduh kini berubah menjadi diam, seakan menikmati kejadian yang ada di depannya. Badannya mulai membungkuk, serupa nenek bongkok yang Karto temui waktu itu. Tidak menunggu waktu lama, urukan tanah mulai menggelembung, menyerupai kuburan aslinya. Mereka juga tidak lupa memberikan pipa selang untuk Alek, supaya dia masih bisa bernapas. Kuburan itu cukup besar karena memang liang lahat itu berisi 2 orang sekaligus. Karto hanya bisa diam dan tidak berhenti berdoa. Lantunan kalimat tauhid juga tidak berhenti berkumandang seperti mana proses pemakaman terjadi. Setelah ditancapkannya serupa nisan yang hanya berbentuk kayu biasa, semua hening dengan sendirinya. Angin yang seharusnya tidak bersuara kini seakan mendesis serupa ular. Langit yang semula dipenuhi bintang gemintang kalah dengan gelapnya awan hitam. Suara degup jantung Karto seakan menjadi sirine bagi alam untuk memberikan tanda bahwa alam sedang tidak baik-baik saja menyambut ritual malam itu. Angin mulai berhembus kencang. Pohon-pohon yang berada tidak jauh dari rumah atap seakan murka dan tidak terima atas apa yang dilakukan oleh mereka. Di sana Karto sudah seperti anjing yang bertemu dengan singa. Nyalinya menciut serupa tikus bertemu dengan kobra.
Tubuh Anto yang semula diam kaku kini menggeliat hebat seakan menahan rasa sakit yang teramat luar biasa. Suara parau mulai keluar tidak jelas dari mulut Anto, hingga perlahan ia berkata dengan jelas, "Sakit." Entah apa yang terjadi di dalam sana, ingin rasanya Karto menyudahi ritual gila malam itu. Tapi melihat dua orang yang mengepal skop dan pacul, Karto mengurungkan inginnya yang tidak pernah ia niatkan. Pak Le sudah merapal doa-doa atau mantra yang tidak pernah Karto dengar. Bude juga demikian. Sedangkan tua bangka yang berada di atas kursi roda seakan menikmati keadaan tersebut. Dua orang lainnya mengikuti rapalan yang diucapkan oleh Pak Le. "Uculaken sedaya lampahan utawi ing estri alit ical sedaya loro ingkang nyiksa badanipun. Uculaken tangsul ingkang nangsuli saking manungsa. Uculaken tangsul saking manungsa. Uculaken sedayanipun." Hanya itu kalimat yang Karto bisa dengar. Entah kalimat apa yang ditunjukkan kepada kuburan yang bernyawa. Anto masih tetap menggeliat. Seakan Alek berkata minta tolong untuk segera diangkat dari liang lahat itu. Ia sudah serupa ulat atau cacing yang dibakar hidup-hidup. Belum sempat Karto bergerak, tatap Bude melotot ke arah Karto seakan tahu niat dari Karto yang ingin mendekati Anto. Perlahan hal gila mulai terjadi. Sedikit demi sedikit kain kafan Anto seakan dicapik-capik oleh makhluk yang entah apa bentuknya. Yang jelas, kain itu berubah menjadi merah darah secara perlahan. Tanah kuburan mulai bergoyang hebat, meruntuhkan satu demi satu gumpalan tanah yang menggunduk di atasnya. Seakan bukan lagi iblis atau setan tingkat apapun yang dihadapi mereka, melainkan kuasa Tuhan yang sudah mereka tentang. Dalam hitungan 1, 2, 3, dan pak! Tanah yang menggunduk itu roboh dan masuk ke dalam liang lahat itu. Jangan bertanya bagaimana kok bisa. Cuma alam yang bisa menjawabnya. Hingga suara minta tolong pun terdengar samar-samar dari dalam kubur. Belum genap 2 jam mereka berada di halaman belakang. Sudah pasti, rencana hanya tinggal rencana. Dan sepertinya semuanya berjalan dengan tidak seharusnya. Melihat kejadian tersebut, tua bangka yang berada di atas kursi roda seakan memberi isyarat untuk menyudahi segalanya. Mereka pun berlalu dari halaman belakang dan masuk ke dalam rumah, menyisakan Karto, Pak Le dan Bude, juga 3 orang yang masih bernyawa dibungkus kain kafan. Anto terbangun dengan wajah pucat, seakan terkejut dengan apa yang baru saja ia alami. Detik itu juga, Anto minta untuk segera pulang ke rumahnya. Meski telah ditahan oleh Pak Le, tekad sudah berubah menjadi nekat. Anto pun pulang dengan tampilan serupa pocong. Mengendarai motornya sendiri di tengah malam menjelang pagi. Karto tidak mengejarnya. Ia masih sibuk dengan Alek yang masih kesulitan untuk bernafas. Dan bukan waktu yang tepat untuk bertanya apa yang terjadi di dalam sana. Sedangkan keadaan Maya kini menjadi semakin gawat. Borok yang berada pada wajahnya kini berubah menjadi lubang yang menganga, memperlihatkan gigi gerahamnya yang berwarna kuning kemerahan. Alek dan Maya diangkat masuk ke dalam kamar. Di dalam terjadi perdebatan antara Pak Le dengan 3 orang lainnya, termasuk si tua bangka entah siapa. Karto selalu menyebut orang itu dengan tua bangka. Entah mengapa Karto menaruh curiga terlalu dalam atas niat orang tersebut. Bude yang sudah kembali sadar seakan bersyukur Maya tidak benar-benar mati. Hingga terjadilah perundingan yang sama-sama didengar oleh semua orang di sana. "Maya sepertinya tidak bisa diselamatkan, tapi masih banyak cara untuk menyembuhkan Maya, setidaknya memperlambat kematiannya," kata orang tua yang berada di atas kursi roda. "Maaf kalau aku lancang berkata demikian, tapi memang benar adanya. Kemungkinan Maya sembuh dan bisa hidup normal seperti anak-anak lainnya itu sangat kecil. Dan jika ingin mencoba, maka Maya harus dibawa dari sini." Pak Le hanya terdiam, seakan tunduk dengan ucapan tua bangka itu. Ia seperti menyadari bahwa ilmunya tidak ada apa-apanya ketimbang orang tua tersebut. "Apapun yang bisa membawa Maya kembali seperti sedia kala, kita ambil semua jalannya," jawab Bude dengan yakin disusul dengan air mata yang masih menganak sungai. Akhirnya Maya dan Bude dibawa oleh kelima orang yang tidak pernah Karto kenal. Malam itu menjadi malam terakhir Karto melihat bocah perempuan yang malang sekali hidupnya. Ada rasa syukur dan hikmah yang bisa diambil oleh Karto. "Aku bersyukur, bapakku hanya seorang penjudi. Setidaknya mereka tidak menukar anaknya menjadi harta." Baik buruknya yang diterima seseorang memang patut disyukuri. Serupa Karto yang mensyukuri, bapaknya hanya seorang penjudi. Saat sebelum mobil SUV itu pergi dari halaman rumah atap,
Karto melihat gelagat aneh dari Pak Le. Karto melihat Pak Le seperti menerima amplop berwarna coklat, berukuran tidak terlalu besar, seperti amplop pada pelamar kerja. Namun sepertinya di dalam amplop itu berisi semacam berkas atau sesuatu yang besar. Setelah mobil itu pergi, Karto memberanikan diri untuk bertanya kepada Pak Le. "Apa itu?" "Buka sendiri." Saat dibuka, amplop itu berisi kumpulan uang kertas berwarna merah, dan barang siapa yang melihatnya, tentu saja matanya akan terbelalak. "Maksudnya apa, Pak?" "Aku tidak sanggup mengurus Maya, Kar. Gak ada yang bisa dilakukan. Semua usaha sudah sia-sia. Sekali menjadi tumbal, susah untuk bisa dilepaskan ikatannya. Jadi kulepaskan Maya dengan mereka, dan mereka seperti lebih tahu dariku." "Lalu uang itu untuk apa?" "Ucapan terima kasih, atau apapun sebutannya. Aku tidak tahu. Kalau kau mau, kau boleh ambil semua. Aku tidak butuh uang itu. Jika prediksiku benar, tidak sampai 2 minggu, Maya akan mati. Jika itu tidak terjadi, maka apa yang akan terjadi padanya nanti akan lebih buruk dari sekarang." Uang itu akhirnya diserahkan kepada Pak Le lagi. Pak Le mengambil beberapa kepok uang dan diserahkan kepada Karto dan Alek, pun untuk dirinya. Sedangkan sisanya Pak Le ingin memberikannya kepada Anto, karena dari awal Anto selalu menjadi orang yang tersiksa atas kejadian aneh itu. Mereka pun akhirnya menyudahi segala kegilaan itu dengan bercengkerama ria di depan pintu rumah atap. Tanpa sadar malam itu adalah malam terakhir mereka bertemu dengan Pak Le. Setelah kejadian malam itu, Pak Le memutuskan untuk pergi dari rumahnya, membawa semua keluarganya pulang ke kampung halamannya. Nasib rumah atap pun dijual oleh Pak Le dan dibeli orang yang tidak pernah Karto ketahui. Dan setelah kegilaan malam itu terjadi, Anto sudah tidak pernah terlihat. Kabarnya ia memutuskan untuk pergi merantau ke Jakarta demi menghilangkan trauma yang terjadi padanya. Semua bisa Karto mengerti. Ia paham betul semua tindakan dan keputusan yang mereka ambil tentu memiliki tujuan. Apa gunanya lelaki tanpa tujuan, bukan? Sedangkan Alek menceritakan segala tentang yang terjadi di dalam sana. Ia mengaku bertemu sosok hitam tidak berupa, hanya mata yang bersinar merah, tidak terlihat adanya kaki ataupun tangan. Yang terlihat olehnya hanyalah gumpalan asap dan bola mata yang menyala merah. Sosok itu mendekati Alek, seakan mencabik-cabiknya. Rasa sudah seperti ditusuk berkali-kali, tapi tidak kunjung mati. Dan itu berlangsung sangat lama, meski di atas hanya 2 jam. Seakan Alek merasakannya berhari-hari. Semua terasa lama di dalam. Hingga terlihat sosok lainnya yang menyeretnya entah kemana. Semua terlihat gelap dan sosok itu berkata, "Belum." Disitulah aku sadar aku masih di dalam tanah. Semua rencana yang sudah dilakukan seakan membuahkan hasil yang tidak sesuai dengan keinginan. Seperti melempar bibit jagung di atas tumpukan batu, berharap menjadi kehidupan, malah justru menghasilkan kematian. Karto pun menyadari, tidak semua rencana itu bisa terwujud dan berjalan dengan semestinya. Ada pula kita gagal di dalamnya, dan apabila segala rencana dengan tujuan yang sama membuahkan kata gagal, maka bisa dikatakan rencana itu sial. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.